Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik yang di rumah ataupun di tempat ini. Mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang bersama-sama mencari Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik, sangat baik buat pemeliharaanmu selama seminggu ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas, pengorbanan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya, yang telah mati bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami yang percaya kepada Engkau, kami akan diselamatkan. Kami mau bawa korban sukacita di hadapan-Mu, korban pujian penyembahan kami Tuhan, karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami seperti di surga. Dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik saudara, bagi saudara dan saya dan bagi kita semua. Karena dia adalah Bapa yang penuh kasih, dia Bapa yang selalu memperhatikan kita. Mari kita mau katakan dia sungguh baik, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari kita katakan, dia mati bagi
Dia sungguh baik, amat baik, amin. Mari kita mau puji Dia, tinggikan namanya. Terpujilah namamu Tuhan sekarang selama-lamanya. Haleluya. Kita mau sorakan kemenangan bagi Dia Allah kita. Haleluya, maut telah dikalahkan. Haleluya. Dia yang dahsyat dan ajaib selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari semua katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau dahsyat Tuhan, layak dipuji disembah. Haleluya. Mari semua katakan bersama-sama, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yes Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan layak dipuji disembah. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Kau dahsyat dan ajaib, Kau memerintah selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kita mau puji-puji Dia dan tinggikan namanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun semua tergoncangkan, tapi Engkau Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Kau batu karang kami yang teguh, hati kami percaya kepadamu ya Tuhan.
Selamanya Engkau tetap Allah. Dan kami mau sembah Engkau terus Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, sembah Engkau. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan.
Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Biar hadirat-Mu melingkupi kami, memulihkan kami, melawat setiap kami, Roh Kudus. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap selamanya Kau tetap Allah. Selama-lamanya Kau tetap Allah yang takkan tergoncangkan. Yesus Tuhan, batu karang yang teguh. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Kau yang tak tergoncangkan Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami sembah Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Glory bagi-Mu, kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami, Tuhan. Dan kami mengakui bahwa betapa dahsyatnya Tuhan dan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu hati kami bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita di hadapan-Mu karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajaib apa yang Engkau buat. Jiwa kami bersyukur dan memegahkan Engkau, Tuhan, selama-lamanya. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami perlu firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah pada kami Tuhan pada hari ini. Urapi kami, beri kami hati seorang murid yang mau diajar, belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan dia di balik salib-Mu, biar perkataan Allah saja dan hikmat pewahyuan dari Allah menaungi dia. Kami mau buka hati kami bagi Engkau Tuhan untuk Engkau berbicara dan beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau terus lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semua saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Doa saya semua saudara sehat. Kalau saudara sakit, doa saya juga buat saudara ngalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tuhan jamah saudara. Ya, kuasa mujizat terjadi bagi saudara. Ya, hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan doa sekali lagi. Bapa, terima kasih
Kami sudah memuji menyembah-Mu dan kami sebentar akan dengar firman-Mu. Mari berbicara kepada kami dan urapi kami. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, umat Tuhan, setiap kami yang hadir, biarlah kami boleh menikmati, ya Tuhan, ibadah secara online ini, dan kami mengalami kasih Tuhan menjamah mengubah hidup kami, yang disertai dengan perjamuan suci. Biar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengenai kuasa Tuhan yang dahsyat. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali, yaitu tentang bagaimana bahwa ternyata kasih harus dirawat. Bagaimana caranya, saudara? Jadi kasih harus dirawat, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada ayat firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Yesus menceritakan bagaimana ranting yang tidak berbuah, ya, dan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada ranting yang tidak berbuah dipotong, tapi ranting yang berbuah saudara dibersihkannya supaya apa? Lebih banyak berbuah. Ya, dan juga dikatakan bahwa kamu sudah bersih karena firman dikatakan, dan selanjutnya Yesus berkata, kalau ia tidak tinggal pada pokoknya, ranting-ranting yang tidak tinggal pada pokoknya tidak mungkin bisa berbuah. Jadi ranting-ranting harus melekat pada pokoknya. Nah saudara, di dalam kitab yang lain, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, di situ bicara tentang ada perdebatan, saudara, perdebatan antara Apolos, antara Paulus dan Petrus, saudara. Ada pro-pro, mereka ada geng-geng gitu, saudara. Satu mendukung Apolos, lebih dekat dengan Apolos, satu lebih dekat dengan Petrus, lebih dengan Paulus, sehingga mereka berkata ini saya golongan Apolos, ini golongan Paulus, dengan golongan Petrus. Tapi di situ dikatakan Rasul Paulus menegaskan, ya, dan pada ayat yang ketiga berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, ini berbicara tentang apa saudara? Tentang menanam, menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus, bicara tentang bahwa ada sesuatu yang harus dirawat. Ada sesuatu yang harus ditanam, dirawat dengan menyiraminya, saudara. Dan Allah yang memberikan pertumbuhan itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita melihat bahwa ada bicara tadi tentang tanaman, sebab bahwa tanaman itu, ya, sudah perlu dirawat. Kalau tidak dirawat, pohon anggur kalau tidak dirawat, tidak dibersihkan, ya sudah tidak disirami, tidak dikasih pupuk, tidak bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Ya, dan kita belajar bagaimana bahwa kalau kita punya kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, itu kalau tidak dirawat, kasih itu akan memudar, saudara. Kasih itu akan menjadi dingin. Kasih itu harus dirawat, kasih itu harus disirami, ya saudara. Kalau tidak akan menjadi dingin, mungkin seperti pohon akan jadi mati, saudara. Ya, akan menjadi mati, saudara. Yang menjadi pokoknya memang Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tapi kita harus merawatnya, saudara. Harus merawatnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa tulisan berkata, memelihara cinta lebih baik daripada menghidupkan cinta yang mati. Karena itu suatu pekerjaan yang tidak mudah. Memerlukan pergumulan dan proses atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Memerlukan komitmen yang luar biasa tingginya. Tanpa komitmen yang tinggi maka akan ambruk di tengah jalan. Ada suatu statement yang saya baca dalam suatu artikel. Mengatakan memelihara cinta lebih baik daripada menghidupkan cinta yang mati. Nah saudara, ini perhatikan saudara. Bahwa merawat cinta lebih baik, memelihara cinta lebih baik daripada menghidupkan cinta yang sudah mati. Ya, itu pekerjaan yang tidak mudah, perlu komitmen yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, cinta itu seperti tanaman. Perlu waktu untuk tumbuh. Tapi begitu kita berhenti merawatnya, perlahan-lahan dia akan kering dan mati. Seperti pohon.
Kalau pohon tidak dirawat, dia akan menjadi kering dan mati. Demikian juga cinta, demikian juga kasih. Kalau kasih itu tidak dirawat, kasih kita dengan Tuhan, kasih kita dengan pasangan kita dan keluarga kita, kalau kita tidak rawat, itu akan kering dan menjadi mati, saudara. Saudara tanda bahwa cinta kasih itu sudah mati, ya Pak. Sudah nggak ada lagi perasaan peduli, tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mau bersama dengan orang yang dulu kita kasihi. Ya, kasih menjadi suam-suam kuku, saudara, seperti Alkitab kitab Wahyu berkata. Tuhan akan muntahkan, Tuhan gak mau. Ya, kasih yang suam-suam kuku. Tidak ada kesetiaan di dalam, tidak ada kejujuran di dalamnya. Cinta seperti tanaman harus dirawat. Kasih seperti tanaman yang harus dirawat, harus kita rawat, saudara. Disirami air, dipupuk, dibersihkan dari rumput liar, benalu, ulat. Ya, memotong ranting-ranting yang rusak, saudara. Dan tinggal di dalam pokoknya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cinta perlu dirawat secara baik-baik, saudara. Bukan asal-asalan, harus dirawat dengan baik-baik. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada keluarga kita, kasih kita kepada pasangan kita, harus kita rawat secara baik-baik. Bilang kepada sebelah saudara, kalau saudara ada istri, ada anak, cinta kasih kita harus kita rawat baik-baik. Saudara harus merawatnya secara baik-baik. Ya, harus kita rawat secara baik. Baik, seperti tanaman, cinta bisa tumbuh subur di hati kita jika di antara kita dan pasangan kita mau merawatnya secara baik-baik. Kalau tidak, cinta lama-lama akan musnah. Kalau tidak dirawat, cinta lama-lama dimakan waktu, hilang kemudian tidak berbekas, saudara. Jika tidak dirawat dengan baik-baik, maka tanaman itu akan mati pelan-pelan. Ya sudah, Tuhan mau kita belajar mengerti hal ini. Pertama saudara, bagaimana kita merawat cinta kita. Bagaimana kita merawat, kita harus menyirami dengan air, kita kasih pupuk, kita harus bersihkan ya tempat di mana pohon itu kita tanam. Ya demikian juga kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita pada pasangan dan keluarga kita. Harus kita rawat. Sirami, kasih pupuk, saudara. Ya, bersihkan dari semua kekotoran yang bisa mengganggu pertumbuhan cinta kita. Pertama, saudara, bagaimana kita merawat cinta kita kepada pasangan kita, keluarga kita. Saudara, cinta kita perlu merawat dengan apa? Perhatian. Saudara, kita belajar bagaimana kita belajar memberikan perhatian kita. Suami memberikan perhatian sama istri. Istri memberikan perhatian sama suami, saudara. Nah, jika ini kita lakukan, perhatian yang kita berikan, kasih yang kita buktikan dengan perhatian, saudara, maka apa? Cinta kita akan terus bertumbuh. Misalnya istri yang melakukan, memperhatikan kesehatan suami, ya, menyediakan menu-menu makanan yang sehat, menyambut setiap pulang kerja dengan wajah yang segar, yang berseri, dengan wangi. Ya, saudara, kemudian istri juga bisa selalu melayaninya, melalui menemaninya suami itu. Tengah makan malam, ya bercerita tentang kejadian sehari, ya sudah memberikan perhatian kecil, tetapi itu akan membawa cinta kita, pasangan kita semakin bersemi dengan indahnya. Ya, demikian juga suami memperhatikan istri. Waktu suami melihat istri keadaan lemah, capek, suami juga memperhatikan, bisa menanyakan, memijitnya, membawanya ke dokter waktu dia merasa tidak enak badan dan sakit. Nah, bukti perhatian ini sebagai hal merawat cinta, merawat kasih kepada pasangan kita, kepada anak kita juga demikian, saudara. Supaya kasih kita tetap bertumbuh dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, merawat dengan apa, saudara? Kasih kita rawat dengan apa? Kesetiaan. Ya, kita punya kesetiaan hanya untuk pasangan kita. Kita punya kesetiaan hanya kepada Tuhan. Kita punya kesetiaan hanya kepada keluarga kita, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarpun kita semua hanya sebagai ibu-ibu rumah tangga yang mengalami, ya. Nah, bagaimana ibu-ibu rumah tangga tetap menjaga kesetiaan? Bagaimana bapak-bapak rumah tangga tetap menjaga kesetiaan? Waktu dia di kantor, waktu dia di rumah, waktu lagi di jalan, ya, waktu dia ada di luar kota, bagaimana dia tetap setia kepada pasangannya? Meskipun istri suaminya tidak ada bersama dengan dia, tapi ada Tuhan bersama dengan dia. Ada janji, ada komitmen bahwa mereka akan setia, tidak akan meninggalkan pasangannya, saudara. Ya, apapun yang terjadi mereka akan tetap setia. Ya, nah di rumah juga istri-istri juga tidak berpergian meninggalkan rumah tanpa izin dari suami.
ya, tidak akan menceritakan mantannya, menyebut nama cowok lain di depannya. Cintanya akan langgeng sampai tua. Saudara, demikian juga suami tidak menceritakan ya apa mantan-mantannya, saudara. Tidak perlu diceritakan hal itu, itu memunculkan suatu benih kecemburuan, saudara. Ceritakanlah bagaimana kehidupan saudara ya dengan pasangan saudara. Apa yang saudara sedang kerjakan. Ceritakanlah itu dan pegang komitmen saudara, kesetiaan, memegang janji bahwa kita akan setia sampai akhir. Nah, waktu saudara dan saya, kita pasangan suami istri mengucapkan janji pernikahan, apa yang kita ucapkan di dalam janji pernikahan? Bahwa suami menerima pasangan kita, istri kita. Ya, saya menerima Natalia Christine sebagai istri saya satu-satunya ya yang sah. Ya, saya akan mendampingi dia, merawat dia, melindungi dia, menjaga dia, mengasihi dia dalam suka, duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam miskin, kaya, dalam semua hal. Janji yang kita ucapkan, saudara, ini suatu bukti janji yang harus diwujudkan dengan komitmen dan menunjukkan itu kesetiaan kita, memegang komitmen, memegang janji kita, itu suatu kesetiaan kita sampai akhir. Nah, saudara, begitu sulitnya tantangan di akhir zaman ini. Semua orang dihadapi dengan tidak kesetiaan, mengalami ketidaksetiaan. Suami-suami tidak setia dengan pasangannya, istri-istri tidak setia dengan pasangannya. Atau sebaliknya, suami tidak setia dengan pasangan sehingga istri pun melakukan hal yang sama, tidak setia juga dengan pasangannya. Mestinya saudara, kalau suami tidak setia dengan pasangan kepada istri, istri tetap setia sampai suami kembali kepada istri. Kalau sampai istri tidak setia dengan pasangannya, suami tetap setia sampai istrinya kembali. Ya, membuka hati untuk setiap kegagalan. Ya saudara, memberi ruang untuk setiap kegagalan yang terjadi di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita. Terhadap anak-anak kita juga, saudara. Ya saudara, di dalam perusahaan juga, saudara. Nah, kita harus menunjukkan komitmen kesetiaan kita, saudara. Jangan kita berbuat arogan, jangan kita berbuat semau kita. Ya, kesetiaan kita kepada bangsa dan negara, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, di mana Tuhan sudah menebus kita dan kita telah menjadi miliknya, kita menjadi hambanya, kita menjadi anak-anaknya. Ya, kita harus mengabdi kepada Tuhan, setia sampai akhir, saudara. Memegang janji iman kita kepada Tuhan, saudara. Jika ada banyak persoalan di dalam rumah tangga, justru itu semakin mempererat cinta kita dan pasangan kita. Kalau ada persoalan-persoalan terjadi dalam rumah tangga kita, itu sedang membentuk kita supaya pernikahan kita, hubungan kita menjadi kuat. Ya, melatih kita supaya kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya saudara, dengan ada tantangan, dengan ada persoalan di dalam keluarga, ada persoalan di dalam pekerjaan kita, ada persoalan kita di dalam pelayanan kita, membentuk kita supaya kasih kita semakin kuat dan semakin kokoh, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di mana merawat dalam semua tadi, butuh perhatian. Merawatnya dengan perhatian, merawatnya dengan kesetiaan. Ya, di situ saudara dan saya, kita harus memiliki waktu bersama dengan pasangan kita. Waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kita punya me time dengan pasangan kita. Ya, kita terbuka dengan pasangan kita, orang tua kita dalam menerima masukan, saudara. Tidak menyimpan perasaan yang mengganjal atau kesalahan. Ya, kita berani meminta maaf dan memaafkan. Ya, kita mau berubah dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mau membuang hal yang tidak baik dan melakukan yang baik dan benar. Kita tidak menuntut, memaksa pasangan kita untuk berubah. Tapi kita dulu sendiri yang harus berubah. Kita yang menunjukkan perubahan itu, saudara. Nah, dengan perubahan yang terjadi pada kita, itu akan berdampak kepada keluarga dan pasangan kita, saudara. Tuhan jangan sampai menuntut, menerima perbedaan yang ada. Saudara, kita bisa belajar dan mau belajar, saudara. Yang ketiga, saudara, merawat dengan apa? Kesabaran. Tanaman itu gak mungkin bisa tumbuh dengan baik kalau kita, saudara dan saya, tidak merawat dengan sabar. Demikian cinta kasih kita, ya, perlu kita rawat dengan kesabaran. Ya, seperti 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, saudara, perlu kesabaran, saudara. Bertumbuh, berjalan bersama-sama, itu merawat kasih butuh kesabaran, saudara. Ya, butuh kesabaran karena Alkitab berkata, kasih itu sabar. Seringkali kita tidak sabar, saudara, melihat perubahan terhadap pasangan kita, perubahan yang terjadi. Tanaman yang kita tanam kok gak tumbuh-tumbuh, saudara. Kadang-kadang kita gak sabar. Itu semua ada waktunya. Ya saudara, ada waktunya tanaman itu tumbuh. Demikian kasih
itu bisa bertumbuh menjadi kuat, kita perlu merawatnya, perlu kesabaran supaya benih, supaya kasih itu terus bertumbuh dan menjadi kuat antara suami dengan istri dengan suami, dan juga dengan keluarga, dengan anak-anak. Saudara merawatnya dengan kesabaran. Pada waktu ada cobaan, pada waktu ada persoalan, pada waktu ada tantangan, rintangan, kita mau bertumbuh mengatasi setiap persoalan konflik bersama-sama dengan sabar, saudara. Mungkin bisnis yang sedang mengalami kemunduran, kejatuhan, ya saudara, kita perlu sabar bersama-sama bagaimana mengatasinya supaya bisnis kita bisa kembali pulih, saudara. Income, keuangan yang merosot mungkin, saudara. Sehingga biaya hidup yang harus kita hadapi, ternyata biaya hidup itu juga cukup besar. Bagaimana kita mengatasi bersama keluarga, istri dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, mendiskusikannya, melewati dengan sabar bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, kasih itu yang keempat adalah merawat dengan pengorbanan. Perlu adanya pengorbanan. Untuk merawat tanaman aja perlu pengorbanan. Menyediakan waktu, saudara. Ya, ada tenaga, ada pikiran bagaimana ngatasin ini, saudara. Ya, waktu membersihkan itu butuh waktu-waktu, saudara. Ya, butuh pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Suami punya kepentingan, istri punya kepentingan, anak-anak punya kepentingan. Tapi yang kita mau utama, kepentingan keluarga, sistem keluarga. Bukan kepentingan saya yang mau menonjol, bukan kepentingan istri yang harus menonjol, bukan kepentingan anak-anak yang harus menonjol, tetapi kepentingan keluarga. Ini bicara tentang sistem keluarga, saudara. Kenapa kasih dalam keluarga, perpecahan, kekacauan di rumah tangga terjadi? Kenapa? Masing-masing mempertahankan. Ya, mempertahankan diri egonya, tidak mau berkorban demi keutuhan keluarga, saudara. Demi kesatuan keluarga, demi keharmonisan keluarga, demi kepuasan keluarga, demi kebahagiaan keluarga, demi rencana Tuhan, saudara. Jadi ada pengorbanan, merawat kasih dengan pengorbanan. Saya mau menceritakan kesaksian daripada papa saya. Papa saya pernah cerita, saudara, waktu di Tiongkok, saudara. Ya, papa saya punya istri, ya. Papa punya papa, akung saya itu meninggal, saudara. Waktu meninggal kan keadaan kondisi itu susah pada waktu itu. Ya, waktu meninggal itu, saudara, papa punya istri yang pertama di China, saudara. Dia mengorbankan supaya kuburannya itu bisa dipasang keramik. Apa yang dilakukan oleh Pak Me ini, saudara? Ya, Pak Me ini membongkar keramik yang ada di rumahnya. Dia gunakan keramik itu untuk membangun kuburan daripada Akung, saudara. Apo, saudara. Akung dan Apo, dia bongkar untuk membangun kuburan itu. Papa saya sangat tersentuh, kenapa? Dia berani berkorban untuk hal itu, saudara. Sehingga kasih papa saya terhadap Pak Me ini begitu besarnya juga. Dia menceritakan sama saya dan saya tersentuh. Bahwa ada pengorbanan, merawat cinta, merawat kasih itu butuh pengorbanan, saudara. Berani berkorban, waktu kita berani berkorban, pasangan kita melihat, wah kamu itu berani berkorban, berani bayar harga. Pasangan kita akan tersentuh, saudara. Nah mungkin pada waktu suami sakit, ya butuh biaya banyak. Nah istri berani mengeluarkan deposito simpanannya untuk suami dirawat dengan baik supaya sehat. Atau demikian juga sebaliknya dengan istri-istri yang sakit, ya kan? Butuh uang banyak tapi suami berani keluarkan uangnya untuk apa? Membiayai istri berobat sampai sembuh. Saudara, itu menunjukkan kasih, merawat kasih buktinya. Ya, demikian terhadap anak. Waktu saudara melihat anak saudara sakit, saudara berani berjuang, mengorbankan semua yang saudara miliki supaya anak saudara bisa dirawat dengan baik. Dengan sekuat tenaga, dengan apa yang saudara miliki. Demikian Yesus sudah mengorbankan, dia melakukan yang terbaik buat kita di atas kayu salib, saudara. Dia mengorbankan segala-galanya buat kita. Nyawanya mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengorbankan segala sesuatunya supaya saudara dan saya bertemu berdamai dengan Allah. Dia korbankan dirinya supaya saudara dan saya kembali boleh punya persekutuan dengan Allah. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah hari ini kita belajar bahwa kalau kita ingin tumbuhan, tanaman kita tumbuh dengan subur dengan baik, kita mesti rawat, menyiraminya, memberi pupuk, ya sudah membersihkannya.
dan memperhatikan supaya dia tetap pada posisi melekat pada pokoknya atau ada nempel kepada akarnya, nempel ke dalam tanah. Demikian juga kasih kita. Kalau kita mau kasih kita kepada Tuhan, kepada pasangan dan keluarga kita, kasih kita tetap melekat, kasih kita bisa bertumbuh. Ya saudara, kasih itu perlu dirawat dengan menyirami, memberi pupuk, membersihkannya. Ya, dengan apa? Memberikan perhatian, kesetiaan dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan pengorbanan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Supaya kasih kita selalu bersemi, saudara. Ya, cinta itu seperti tanaman, bisa tumbuh subur jika terus dirawat. Cinta itu seperti tanaman, saudara, bisa tumbuh subur jika terus dirawat. Kalau nggak dirawat, dia akan kering dan akan jadi mati. Ya saudara, dan ada satu joke berkata begini, saudara. Cinta itu dipupuk biar nggak lapuk, saudara. Cinta itu dibina biar berbunga, saudara. Ya saya ulang lagi, cinta itu dipupuk biar nggak lapuk. Cinta itu dibina biar berbunga. Ya, di mataku dirimu selalu tampak cantik, beb. Ya saudara, seorang kakek bicara sama neneknya, di mataku dirimu selalu tampak cantik, beb. Lalu si nenek berkata, makasih ya ayah. Saudara, dan inilah yang harus kita lakukan, saudara, dalam kehidupan kita. Supaya hubungan kita dengan Tuhan terus melekat dan harmonis. Hubungan kita dengan pasangan kita tetap harmonis dan kuat, dan keluarga kita, saudara. Kita memperkuat kehidupan kita, keluarga kita. Seperti dengan nilai-nilai yang ada di GPKD, yaitu harmonis. Kita mau menjadi keluarga yang harmonis, saudara. Yang bertumbuh menjadi keluarga yang serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami akan menerima firman-Mu, Tuhan. Akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, kalau ada kesalahan dosa kami ampuni. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu supaya kami dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara, kita siapkan roti kita. Semua jemaat Tuhan, semua saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Saudara ada roti, saudara bisa ambil roti atau biskuit. Mari kita angkat bersama-sama, kita mau menikmati perjamuan kudus. Dan juga saudara siapkan mungkin ada air anggur atau sirup. Atau enggak ada sirup, saudara bisa pakai air putih. Kita akan berdoa bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus bersatu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih semua kebaikan-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa merawat cinta Tuhan. Mampukan kami bisa merawat cinta kami kepada pasangan dan keluarga kami. Sehingga cinta kami selalu bersemi. Sehingga cinta kami selalu bertambah-tambah. Sehingga keharmonisan, keintiman terjadi. Sehingga kehidupan kami memancarkan Kristus. Penuh dengan kasih Kristus. Penuh dengan kemuliaan Kristus. Ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin disempurnakan seperti Bapa adalah sempurna. Dalam segala kekurangan kami, ampuni kami Tuhan. Supaya kami terus belajar dari kegagalan, dari kesalahan kami. Sehingga kami tidak akan melakukannya lagi. Kami bisa setia sampai akhir. Mengasihi pasangan kami, mengasihi Tuhan, dan mengasihi keluarga kami. Ya Tuhan, bagaimana kami harus merawat kasih kami. Memberikan perhatian dengan kesetiaan. Ya Tuhan, dengan kesabaran, dengan pengorbanan. Seperti Yesus telah menjadi contoh bagi kami. Tuhan, terima kasih supaya hidup kami terus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami angkat roti ini di hadapan-Mu. Ini adalah menggambarkan tubuh Kristus, tubuh Yesus yang diserahkan bagi kami. Tuhan, Kau lakukan karena Kau mengasihi kami. Kami terima kasih-Mu, kami alami kasih-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan kami juga mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang Tuhan sudah beri. Kami mau mengasihi keluarga kami mau mengasihi pasangan kami mau mengasihi semua orang seperti Kristus telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan kami juga akan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan bersama saudara. Puji Tuhan, mari kita angkat cawan anggur. Mari kita mau katakan Tuhan terima kasih buat kuasa darah Yesus yang menyucikan, benarkan, mengampuni dosa saya. Yang mendamaikan saya dengan Bapa. Yang membebaskan saya. Yang membeli saya dari hutang dosa sudah lunas dibayar oleh darah Yesus yang tiada bercacat dan bercela. Darah Yesus memeteraikan saya menjadi milik Allah selamanya. Dan saya mau berlindung di dalam darah Yesus dari penyakit sampar, penyakit menular, dan roh jahat. Saya mau berlindung dalam kuasa darah Yesus. Karena darah Yesus telah mengalahkan si ular tua iblis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah Yesus. Terima kasih buat kuasa darah Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus setiap kami yang sakit, kami nikmati dan alami kesembuhan, mujizat, kelepasan, terobosan dari Tuhan dalam semua aspek. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur saudara. Beberapa saat terima kasih buat pengorbananmu, salibmu, buat kematianmu, kebangkitanmu. Dan kau telah naik ke surga. Dan kau akan datang kembali menjemput kami. Terima kasih buat perjamuan ini. Engkau di dalam kami di dalam Tuhan. Ada janji kebangkitan orang mati. Ada janji pengangkatan. Ada janji pengubahan tubuh dengan tubuh kemuliaan. Ada janjimu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih ada janji yang kau berikan pada waktu kami bersekutu dengan engkau lewat perjamuan ini. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Saudara mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa terima kasih buat ibadah yang kami sudah lakukan. Yang disertai perjamuan kudus. Biar kuasa ibadah mengubah hidup kami. Mengubah pola pikir kami, sikap kami, perilaku kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya Tuhan terima kasih. Kami berdoa bersama-sama buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat Joko Widodo bersama keluarga. Kami berdoa buat wakil presiden bersama keluarga, menteri kabinet. Kami berdoa anggota MPR, DPR. Ya Tuhan, Dewan Perwakilan Daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kami berdoa juga buat TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT. Kami berdoa pimpinan tinggi negara. Kami berdoa buat BUMN. Ya Tuhan, badan usaha milik negara, pimpinan-pimpinan melaksanakan tugas dengan baik dan takut akan Tuhan. Ya Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya dikuasai takut akan Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mereka merawat kasih mereka terhadap keluarga, terhadap bangsa ini, dan terhadap Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami bersyukur pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan terjadi. Buat tenaga medis, apa yang dilakukan, lindungi, jaga mereka sehat Tuhan. Kesembuhan bagi mereka pasien-pasien COVID yang sakit atau yang sakit yang lain. Tuhan jamah dan lawat mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Indonesia aman, damai, dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan gereja di seluruh Indonesia. Gereja Tuhan yang takut sama Tuhan, dipenuhi dengan hati yang terus menyala-nyala dalam Tuhan, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa Tuhan. Pakai dan urapi mereka, keluarga mereka. Dan berkati GPKDI, sebagai pengurus pusat, pengurus daerah. Tuhan berkati gembala gereja lokal, pejabat gerejawi, jemaat Tuhan. Berkati mereka di mana mereka berada. Mereka saling mengasihi, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mereka bertumbuh serupa Kristus, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Diberkati keuangan mereka, pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, jemaat GPKDI, dan semua rekan-rekan pelayanan, semua rekan-rekan kami yang ada, yang mengikuti ibadah online, dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka, rumah tangga mereka,
hubungan mereka, suami istri, anak orang tua, mantu dan mertua, mertua dengan mantu, dipulihkan hubungan. Mereka saling mengasihi dan mereka merawat kasih mereka di dalam hubungan mereka, di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Yesus persahabatan mereka juga. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak mereka dalam sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan, masa depan, jodoh. Tuhan berikan jodoh yang terbaik buat anak-anak ini Tuhan, anak-anak muda kami, anak-anak kami juga yang takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, yang cinta akan pekerjaan Tuhan, yang mengasihi rumah Tuhan, gereja Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu juga berdoa, berkati Tuhan, seluruh umat Tuhan yang bergumul masalah pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan baik. Kalau umat Tuhan bergumul masalah keuangan, terobosan keuangan terjadi. Kalau umat Tuhan ada yang berhutang, mampukan mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Kalau ada orang lain berhutang dengan umat Tuhan, jamah orang-orang itu juga dimampukan untuk melunasi hutang-hutang kepada umat Tuhan. Berkati pasangan-pasangan yang belum punya anak. Tahun ini istri-istri hamil Tuhan dan bisa punya anak. Tahun depan bisa melahirkan dan punya anak keturunan ilahi. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan. Berkati mereka yang sakit, mengalami kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Berkati Pak Akeng, kesembuhan terjadi. Buat mamanya Pak Akeng, Kak Pengli dan Mama Pengli. Buat Joko, Papa Joko, Chunmeng, Mama Chunmeng, Johan, ya Tuhan Asuk Aham, ya istri Pak Stefanus Effendi, Ibu Wineke, Ibu Jason. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Ibu Desi, Yu Chinmoy, kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Pak Yahya juga, Pak Wahyu juga, kesembuhan terjadi bagi mereka. Teman-teman kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain, yang sakit Tuhan lawat, jamah, kesembuhan, mujizat terjadi bagi mereka. Kelepasan terjadi, Allah yang menyembuhkan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami percaya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi yang orang percaya pada Tuhan. Dan setelah ibadah ini kami akan berakhir, kami akan berikan persembahan. Kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami beri kepada Tuhan, semuanya untuk kemurahan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami dapatkan, kami berikan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan iman. Semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahteranya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, menguatkan, meneguhkan engkau. Bahwa engkau menang selalu, berhasil dalam semua hal. Dan bertumbuh serupa Kristus. Dan hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Dan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan berkuasa. Dan menjadi mempelainya Allah. Yang tidak cacat, tidak ada cacat dan celah sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Mari kita terus menjaga dan merawat kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama dan keluarga kita. Ya, supaya kita hidup di dalam kesempurnaan, hidup mengalami kepenuhan Kristus. Tetap semangat, mengalami terobosan, mujizat, dan jalan keluar dari Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Shalom, Tuhan berkati.